Shalom, selamat pagi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita. Selalu tinggal di dalam Tuhan yang baik, karena kita bukan hanya akan menikmati Tuhan yang baik, tetapi karya-karya yang baik di dalam hidup kita semuanya. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang El Roi, salah satu sebutan nama Allah dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah disebut sebagai El Roi, Allah itu disebut sebagai pribadi yang melihat, memperhatikan. Nah, Daud berkata di dalam Mazmur, dia berkata demikian, Tuhan, Engkau mengarahkan matamu ke bumi, Engkau melihat orang yang baik, Engkau melihat orang yang jahat. Hari ini kita berfokus kepada satu konteks ketika Tuhan melihat. Konteksnya adalah ketika Tuhan melihat Hagar, bukan hanya melihat dunia secara universal, tetapi melihat Hagar. Nah, ketika kita belajar menyandingkan tentang Allah yang melihat dengan konteks Hagar, kita akan mendapatkan ada begitu banyak mutiara-mutiara sebuah kebenaran tentang sifat karakter dari El Roi itu sendiri, Allah yang melihat itu sendiri. Cerita tentang Hagar ini sudah tidak asing lagi. Ketika Hagar, dia mengandung dari Abraham, seorang budak yang diberi kesempatan anugerah oleh Sarai, tapi kemudian dia berlaku sangat merendahkan kepada Sarai. Dan akhirnya Sarai mengusir Hagar dari tempat itu. Hagar berada di padang gurun. Di sana dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Pelajaran apa yang berhubungan dengan El Roi? Ya, El Roi kemudian disandingkan dengan peristiwa Hagar itu. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika kita menyebut El Roi bersama-sama dengan masalah-masalah secara khusus berkaitan dengan Hagar, maka kita belajar tentang satu kebenaran. Pertama adalah Allah kita adalah Allah yang melihat situasi kita. Ketika Hagar, dia diusir oleh Sarai, kemudian dia pergi ke padang gurun. Di padang gurun itu, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Banyak hal-hal yang diceritakan yang menggambarkan tentang Hagar ini. Ketika dia berada di padang gurun, dia mengalami kesulitan yang luar biasa. Dia berteriak secara luar biasa, dan akhirnya dia menghadapi tekanan yang sangat berat di padang gurun itu. Ketika dia padang gurun itu, dia menghadapi masalah masalah yang berkaitan dengan psikis dia menghadapi emosional dia menghadapi masalah secara fisik, secara jasmani dia. Hagar menghadapi satu situasi yang sulit, dan Allah El Roi itu melihat kondisi Hagar yang sedang mengalami kesulitan. Hagar yang menghadapi kesulitan secara fisik, secara ekonomi, secara batiniah, dia merasa tersolimi, dia merasa seperti tidak diperlakukan dengan adil. Dan kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Di sana dia mendapatkan kesulitan di padang gurun itu. Nah, di padang gurun itulah Allah melihat kesulitan yang dihadapin oleh Hagar. Ada satu kebenaran secara praktis. Allah kita adalah Allah yang melihat, dia mengetahui dan melihat segala situasi yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Termasuk situasi hidup kita semuanya. Apakah hari-hari ini engkau sedang mengalami kesulitan uang? Tuhan tahu dan Tuhan melihat kesulitan Anda. Apakah hari ini Anda sedang merasa sakit? Tuhan tahu dan Tuhan melihat kesulitan Anda. Apakah hari-hari ini Anda merasa gagal? Merasa seperti tidak punya daya? Merasa seperti Anda tidak memiliki kekuatan dan Anda menyerah? Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat itu semuanya. Jadi pembenaran yang pertama berkaitan dengan El Roi yang berhubungan dengan masalah Hagar adalah bahwa Allah itu melihat situasi kehidupan kita. Allah melihat situasi kehidupan Hagar. Allah tahu situasi kehidupan apapun juga. Dan kalau Allah melihat, dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia memiliki empati dan simpati yang sangat dalam. Ketika Allah melihat, cara melihat Allah itu adalah cara Allah yang melihat yang baik, yang sempurna, yang bagus. Karena di sana ketika Allah melihat, maka di sana dia juga bergerak dengan cara-cara yang ajaib, memberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya El Roi, Allah yang melihat berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Hagar. Yang kedua adalah Allah itu adalah Allah yang peduli dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Ketika Hagar, dia mengalami kesulitan berkaitan dengan masalah air, berkaitan dengan juga masalah-masalah yang berkaitan secara psikis dan emosional dia, Allah melihat di sana dan Allah hadir di sana. Dan ketika Allah hadir di sana, Allah kemudian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Hagar. Ada kebutuhan-kebutuhan secara jasmani terpenuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan emosional. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Ada orang yang memiliki kebutuhan kesehatan, ada orang yang memiliki kebutuhan di bidang keuangan, ada orang yang memiliki kebutuhan damai sejahtera, ada orang yang memiliki kebutuhan pemulihan, ada orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan segala aspek apapun juga. Tapi ingat,
bahwa Allah akan peduli dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Allah tidak pernah membiarkan kita berada di dalam satu situasi-situasi sulit. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6, burung-burung di udara tidak bekerja, tidak menanam, tetapi dia diberikan suplai berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan. Bunga bakung di padang, dia tidak meminta, tidak menghiasi diri dia, tetapi Tuhan menyediakan kepada dia sebuah kebutuhan yang berkaitan dengan warna yang indah. Tuhan tahu kebutuhan kita semuanya, dan di tengah-tengah segala kebutuhan kita, tangannya terulur untuk memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Entah itu sandang, entah itu papan, entah itu juga berkaitan dengan masalah damai sejahtera, Tuhan tahu dan dia akan memenuhkan segala kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kita semuanya. Pada waktu bangsa Israel dia ada di padang gurun, dia berjalan karena dia harus menempuh 40 tahun untuk menuju tanah Kanaan. Di sana Tuhan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan. Tiap pagi di sana ada mana, kemudian disertakan juga gunung batu yang berjalan. Pakaian mereka tidak pernah mengalami rusak, sepatu mereka tidak mengalami rusak juga, dan terpelihara luar biasa. Ketika mereka mengalami panas yang luar biasa, tiang awan melindungi mereka. Dan kemudian ketika mereka mengalami dingin yang luar biasa, tiang api melindungi mereka semuanya. Kebutuhan-kebutuhan dalam segala aspek apapun juga, Tuhan yang melihat, Tuhan itu juga yang akan memenuhkan seluruh kebutuhan-kebutuhan. Ingat di Filipi pasal yang keempat ayat ke-19, Paulus berkata, Allahku yang akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu, menurut kekayaannya yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu satu kebenaran yang pasti, bahwa Allah melihat, dan ketika dia melihat, dia memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, apa hubungannya antara El Roi, Allah yang melihat, berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Hagar? Yang ketiga, Allah ingin kita memiliki masa depan yang baik. Nah, ketika Hagar, dia sedang mengandung, dia mengalami kelemahan fisik yang luar biasa. Dia mengalami satu situasi yang sangat luar biasa secara emosional juga, secara psikis dia. Tuhan memberikan kepada dia sebuah jaminan, sebuah janji, bahwa keturunan dia akan menjadi raja yang besar, keturunannya akan menjadi raja-raja yang banyak luar biasa. Artinya Tuhan memastikan masa depan bukan hanya Hagar, tetapi masa depan bagi keturunan-keturunan Hagar. Ketika Tuhan melihat, dia bukan hanya melihat, tetapi dia juga akan memberikan sebuah jaminan untuk dia menata masa depan di dalam hidup kita semuanya. Yeremia berkata, karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada dalam diriku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan kepada kamu sebuah masa depan dan hidup yang penuh dengan kecerahan. Jadi Tuhan tahu memberikan sebuah rencana yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Kalau kita berada dalam titik-titik seperti Nadir, kita merasa begitu kita tidak berhasil, kita gagal itu semuanya. Ingat, itu belum akhir bab buku kita semuanya. Itu mungkin bagian pendahuluan, atau itu mungkin bagian isi yang pertama. Tetapi masih ada isi buku kita semuanya yang akan menuju kepada penggenapan dari janji Tuhan secara personal dalam hidup kita. Janji apa? Bahwa Tuhan memastikan kita akan menerima masa depan. Agar dia diberikan sebuah janji. Ketika Allah melihat, dia memberikan janji. Tuhan memastikan untuk Hagar dan seluruh keturunannya itu memiliki masa depan yang baik. Orang tua kita memastikan kita supaya kita punya masa depan yang terbaik. Apalagi Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, dia juga menginginkan masa depan kita yang terbaik. Allah punya rencana secara pribadi, Allah punya rencana secara personal bagi kita semuanya. Satu rencana yang sesuai dengan kedaulatan dia, satu rencana yang sesuai dengan keinginan dia, satu rencana yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Jadi ketika Hagar dia menghadapi masalah, Tuhan memberikan kepada dia dan memastikan bahwa dia dan keturunannya akan memiliki masa depan yang terbaik sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ada apa tentang El Roi, Allah yang melihat, dihubungkan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Hagar. Yang terakhir adalah Allah memberi kesempatan untuk kita mengenal dia secara pribadi dan secara benar. Hagar ini adalah orang Mesir. Dia dibawa ketika Abraham bersama-sama dengan Sarai, mereka melarikan diri dari kelaparan, mereka pergi ke Mesir. Dan di sana kemudian karena ada masalah-masalah dan Tuhan membela Abraham, maka diberikanlah beberapa mereka budak dan berkat-berkat luar biasa. Dan salah satu budak itu adalah Hagar. Jadi Hagar itu adalah orang Mesir. Dia tidak mengenal tentang Allah Israel, dia tidak mengenal tentang Allahnya Abraham. Tetapi ketika dia berada dalam satu situasi yang sulit itu, dan ketika dia berseru kepada Allah yang mungkin dia tidak kenal, dan Allah menyatakan diri secara personal, secara khusus kepada Allah, kepada Hagar, dan Hagar kemudian mulai mengenal Allahnya Abraham, maka
Dia mulai menyebut Allah Hagar, Allahnya Abraham itu dengan sebutan Allah El Roi, Allah yang melihat dia. Jadi Allah mengizinkan diri dia yang tidak bisa Allah yang transenden, yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu dia mengizinkan dirinya dikenal oleh pribadi manusia. Itu luar biasa. Allah itu memperkenalkan dirinya sehingga kita bisa mengenal. Maka tidak mungkin kita bisa mengenal Allah ketika kita melakukan dengan cara diri kita sendiri. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan bisa mengenal dia. Itu sebabnya Yohanes berkata kepada kita semuanya, Yohanes pasal yang ke-15, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari engkau. Bukan kamu yang mengenal aku, tetapi aku yang mengenalkan diriku kepada kamu. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Siapa kita sehingga Allah kemudian mencari? Siapa kita sehingga Allah kemudian mengenalkan dirinya? Kita bukan orang penting, kita bukan orang yang sangat luar biasa. Tetapi dalam kasih karunia dan anugerahnya, sama seperti Allah memberikan dirinya hadir di kehidupannya Hagar, memperkenalkan dirinya dan supaya dikenal oleh Hagar, demikian juga Allah hadir dalam hidup kita semuanya, memperkenalkan dirinya dan supaya kita bisa mengenal dia. Itu luar biasa. Maka bersyukurlah kita melihat El Roi ini. Hari ini saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu semuanya, situasi Bapak Ibu semuanya. Saya masih manusia biasa, saya tidak tahu seluk-beluk Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan bersandar kepada pemimpinmu secara rohani atau secara jasmani, karena mereka adalah manusia yang terbatas, tidak terbatas juga di dalam alokasi waktu, terbatas juga kemudian dalam pendanaan, terbatas juga kemudian di dalam membagi apapun juga terbatas. Tetapi kalau kita kemudian mengarahkan mata kita kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sama seperti Hagar berseru di tengah-tengah segala kesulitan, dan dia bisa menikmati El Roi, Allah yang melihat. Allah yang melihat segala situasi kita, Allah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan, Allah yang memastikan masa depan kita menjadi terbaik, dan Allah yang memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk kita mengenalnya dengan sehat, dengan benar. Maka bersyukurlah kita punya Allah El Roi, Allah yang melihat kehidupan kita semuanya. Dan ketika Allah melihat, dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia juga menyatakan pertolongan-pertolongannya secara ajaib di dalam hidup kita semuanya. Jadi, ingatlah baik-baik, Tuhan itu melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Jangan terlalu mengasihi diri kita, terus bersandar kepada Tuhan Allah di tengah-tengah segala kesulitan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tetap ingin berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau terus memperhatikan hidup kami, Engkau melihat hidup kami. Di tengah-tengah segala situasi kami yang sangat sulit, Tuhan, kami percaya Engkau bukan hanya melihat, tetapi Engkau menolong dan menyediakan, Tuhan, banyak kesediaan yang kami butuhkan. Hari ini kami berdoa untuk mitra-mitra kami, berdoa untuk jemaat-jemaat kami, berdoa untuk para sponsor kami, pendukung kami, mereka yang memiliki usaha yang hari-hari ini mengalami masalah-masalah yang sangat ruwet, Tuhan. Gara-gara COVID-19, ada begitu banyak transaksi jual beli yang tidak bisa berlangsung, ada begitu banyak produksi yang tidak bisa berlangsung, ada banyak bahan-bahan mentah, ada begitu banyak hal tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Mereka harus membayar pajak, mereka harus membayar mungkin hutang piutang, bunga-bunga yang begitu sangat tinggi, mereka harus membayar pegawai mereka. Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan bisa memberkati dengan berkat secara khusus bagi mereka semuanya. Bukan hanya itu, berikan hikmat marifat supaya mereka semuanya bisa mengurai masalah-masalah itu, sehingga mereka bisa menerobos, mereka menjadi kuat, dan mereka tidak menjadi menyerah, atau mereka menjadi stres dengan segala situasi itu. Tangan Tuhan menyertai. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka semuanya bisa tersuplai dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Pertolongan-Mu dengan cara Engkau menggerakkan orang lain. Berkati para dokter, berkati para suster, berkati cleaning service yang ada di penanganan-penanganan di rumah sakit, jauhkan mereka semuanya untuk terinfeksi virus corona ini, Tuhan. Engkau memberkati juga, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit, entah itu segala penyakit apapun juga, termasuk COVID-19. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, menyembuhkan. Berkati pakar-pakar virus supaya mereka semuanya berburu dengan waktu, mereka berserius sungguh-sungguh untuk menciptakan antivirus supaya COVID-19 ini bisa teratasi. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, ketika menghadapi COVID-19 ini, Indonesia sedang mengalami masalah-masalah yang sangat krusial yang berkaitan dengan masa krisis kesehatan, masa krisis ekonomi. Ada begitu banyak, Tuhan, tingkat kesehatan yang begitu menurun luar biasa. Oh Tuhan, juga berkaitan dengan ekonomi, banyak PHK juga yang luar biasa.
Banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengalami kekolapan, UKM juga mungkin seperti hari-hari ini mereka mengalami kolap. Tuhan, Engkau memberkati presiden kami dengan hikmat marifat untuk memberikan sebuah kebijakan-kebijakan. Tuhan, taruh semua hikmat-Mu supaya presiden kami Jokowi bisa mengurai masalah dengan jajaran kementeriannya, mengurai masalah Indonesia ini sungguh-sungguh menjadi terbaik bersama-sama dengan Engkau. Memberkati kesehatan, memberkati perlindungan bagi presiden kami dan seluruh jajaran kementerian. Berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati wilayah kami Cipanas, Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, kepala desa, Engkau memberkati juga Tuhan RW, RT, Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin kami, dan Engkau memberkati kota kami, berkati pertanian, perkebunan, usaha-usaha agrobisnis, Engkau memberkati juga usaha-usaha perdagangan Tuhan supaya menggeliat. Oh Tuhan, pertanian apapun juga Tuhan, Engkau campur tangan luar biasa. Tuhan memberkati juga untuk gereja kami. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan gereja kami. Kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah dan memiliki sebuah gedung, Tuhan, Engkau campur tangan. Kami tahu kami bersandar kepada Tuhan saja yang menjadi suplai gereja kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukurkan Tuhan Allah kami adalah Allah yang menyediakan bagi kami semuanya. Allah yang melihat, Allah yang memberi pertolongan, Allah yang menyediakan kebutuhan, Allah yang menyiapkan masa depan, dan Allah yang siap diperkenalkan dan memperkenalkan diri dan kami kenal dengan luar biasa. Terima kasih. Akhirnya, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita bisa nonton video yang memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Di saat kita menghadapi masalah yang sangat berat, kiranya video yang di bagian akhir ini akan memberi kekuatan lagi secara luar biasa. Haleluya, amin.
This is a moment, I take you the silence.